Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 2 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 6. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5, tema 6, subtema 2 pada pembelajaran keempat halaman 105. Ayo mengamati. Masih ingatkah kamu peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Perhatikanlah gambar di atas. Para nelayan pantai Ngerenehan Gunung Kidul Yogyakarta kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam dan dini hari, melaut ke tengah laut dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan penangkap ikan itu untuk menurunkan hasil tangkapannya. Sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan penangkap ikan. Begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan. Lalu kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Simaklah bacaan berikut ini dengan seksama. Kemudian pada halaman 106 silakan adik-adik membaca sebuah artikel yang berjudul Kehidupan Nelayan Indonesia. Pada Ayo Menulis halaman 107, buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. Kita akan mengisi tabel halaman 107. Paragraf pertama, hal-hal penting dari bacaan diantaranya: 1. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. 2. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. 3. Para pembeli adalah para pedagang yang akan menjual kembali ikan kepada konsumennya. Kemudian paragraf kedua, hal-hal penting dari bacaan diantaranya: 1. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. 2. Jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, para nelayan tidak dapat melaut. 3. Sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Paragraf ketiga, hal-hal penting dari bacaan diantaranya: 1. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. 2. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. 3. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya. Kemudian pada paragraf keempat, hal-hal penting dari bacaan diantaranya: 1. Kehidupan para nelayan diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka, dan perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adik-adik kelas 5 yang hebat, lalu buatlah sebuah diagram yang menjelaskan isi bacaan di setiap paragraf seperti yang telah dicontohkan pada pembelajaran kedua. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan. Buatlah garis dari judul bacaan yang mewakili pokok pikiran dari bacaan ke arah pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Berilah keterangan hubungan antara isi bacaan dengan pokok pikiran di setiap paragrafnya.
lakukanlah bersama dengan teman sebangkumu. Kemudian buatlah diagrammu pada tempat yang disediakan di bawah ini. Perhatikan diagram yang sudah kakak buat untuk mengisi kolom halaman 107 berikut ini. Silakan adik-adik menyalinya sebagai jawaban alternatif. Kemudian pada halaman 108, garis bawahi pokok pikiran di setiap paragraf dari bacaan di atas. Lalu buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sesuai. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Kemudian tuliskanlah pertanyaan dan jawabannya pada tempat yang tersedia berikut ini. Mari kita mengisi kolom pada halaman 108. Pertanyaan: siapa saja yang bertemu di tempat pelelangan ikan? Jawab: nelayan dan pedagang ikan. Kemudian, kapan biasanya tempat pelelangan ikan ramai? Jawab: setiap hari pada musim tangkap ikan. Kemudian, pertanyaan: bagaimana cara para nelayan harus memelihara laut tempat mencari ikan? Jawab: cara memelihara dengan tidak menggunakan zat berbahaya dan alat tangkap yang sederhana. Kemudian halaman 109. Tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan satu paragraf. Jawab: para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Kehidupan para nelayan diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Berikutnya, ayo membaca halaman 109. Silakan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Kegiatan Pelelangan Ikan halaman 109 sampai 110. Kemudian perhatikan kembali gambar dan bacaan tentang kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan di atas. Amatilah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut. Apakah mereka mempunyai peran yang sama dalam kegiatan tersebut? Bagaimana interaksi yang terjadi di antara mereka? Bersama dengan teman sebangkumu, cobalah untuk menentukan peran setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut. Tuliskanlah hasil identifikasi di dalam tabel di bawah ini. Mari kita bersama-sama mengisi tabel halaman 110 sampai 111. Jawab: hasil pengamatan gambar dan bacaan. Nelayan, peran sebagai penjual ikan di tempat pelelangan ikan. Juru lelang, peran menawarkan harga kepada calon pembeli. Pedagang besar, peran menjual ikan ke daerah lain. Dan penyedia alat transportasi, peran membawa ikan dari tempat pelelangan ikan ke daerah lain. Selanjutnya, kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari hasil pengamatanmu? Kesimpulannya yaitu setiap warga negara mempunyai peran berbeda serta memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lain. Kemudian pada Ayo Berlatih halaman 111, kamu tentu tahu bahwa setiap warga negara apapun kegiatannya memiliki hak dan kewajiban tertentu. Setiap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya akan memberikan pengaruh secara ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Perhatikan kembali kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan pada bacaan sebelumnya. Banyak orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Setiap yang terlibat memiliki peran yang berbeda agar kegiatan pelelangan itu berjalan sesuai tujuannya. Orang-orang yang mempunyai peran berbeda tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lain. Bersama dengan teman sekelompokmu, lakukan pengamatan dan diskusi terhadap kegiatan pelelangan ikan tersebut.
Tentukanlah peran setiap orang yang terlibat di dalamnya, juga hak dan kewajibannya. Gunakan peta pikiran berikut untuk menuliskan ide dan pendapatmu. Kemudian mari kita bersama-sama mengisi tabel halaman 112. Jawaban halaman 112. Kegiatan pelelangan ikan. Nelayan peran menangkap ikan di laut, haknya mendapat uang dari hasil penjualan ikan, dan kewajiban menyediakan ikan dengan kualitas yang baik. Kemudian juru lelang peran menawarkan harga pada pembeli, haknya mendapatkan jasa dari pelelangan ikan, dan kewajiban memberikan informasi harga ikan dengan tepat. Kemudian kegiatan pelelangan ikan pedagang besar peran memasarkan ikan ke daerah lain, haknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ikan, dan kewajiban menyediakan ikan yang dibutuhkan pembeli. Kemudian penyedia alat transportasi peran mengangkut ikan dari TPI ke daerah lain, hak mendapatkan jasa pengangkutan ikan, sedangkan kewajibannya mengangkut barang sampai tujuan. Selanjutnya kita akan mengisi tabel pada Ayo Berdiskusi halaman 113. 1. Pasar. Pedagang perannya menyediakan kebutuhan para pembeli. Petugas retribusi pasar peran membantu menambah pendapatan daerah. Buruh angkut peran mengangkut barang pembeli dan penjual. Dan petugas kebersihan pasar peran menjaga kebersihan pasar. 2. Balai desa. Kepala desa peran mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di desa. Perangkat desa peran membantu pelaksanaan tugas kepala desa. Petugas kebersihan peran menjaga kebersihan lingkungan balai desa. Kemudian penjaga keamanan peran menjaga keamanan balai desa. Kemudian puskesmas. Dokter peran memberikan layanan kesehatan kepada pasien puskesmas. Perawat peran membantu dokter merawat pasien. Petugas kebersihan peran menjaga kebersihan rumah sakit atau puskesmas. Kemudian tenaga administrasi peran mengadministrasikan kegiatan puskesmas. Kemudian pada kantor pos, kepala kantor pos peran melayani kebutuhan surat menyurat dan kebutuhan lainnya. Petugas pengantar surat peran mengantar surat sampai ke alamat tujuan. Tenaga administrasi peran mengadministrasikan kegiatan di kantor pos. Dan satpam peran menjaga keamanan dan ketertiban kantor pos. Berikutnya pada halaman 114 halaman 3. Diskusikan dan catat hak dan kewajiban orang-orang sesuai peran mereka. Kita akan mengisi tabel. 1. Pasar, hak dan kewajiban. Pedagang haknya mendapat tempat untuk berjualan, kewajiban membayar retribusi dan biaya sewa kios. Kemudian petugas retribusi pasar haknya mendapatkan gaji, kewajiban menyetorkan hasil retribusi kepada pemerintah. Buruh angkut haknya memperoleh uang atas jasa yang diberikan, kewajiban mengantarkan barang sampai tujuan dengan selamat. Petugas kebersihan pasar hak mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukan, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan pasar. Kemudian balai desa, hak dan kewajiban kepala desa, haknya mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Perangkat desa hak mendapat gaji atas pekerjaan yang dilakukan, kewajiban membantu tugas kepala desa sesuai bidangnya. Petugas kebersihan hak memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukan, kewajiban menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan balai desa. Penjaga keamanan hak mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukan, kewajiban menjaga keamanan lingkungan balai desa. Kemudian 3. Puskesmas, hak dan kewajiban. Pelaku dokter hak memperoleh gaji dari pekerjaan,
kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi. Perawat, hak untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan yang layak atas jasa profesi yang diberikannya. Kewajiban memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi. Kemudian petugas kebersihan, hak memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukan. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit atau puskesmas. Tenaga administrasi, hak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Kewajiban mengadministrasikan kegiatan puskesmas dengan baik. Kemudian 4. Kantor pos, hak dan kewajiban. Pelaku kepala kantor pos berhak memperoleh gaji dari pekerjaan. Kewajiban melayani kebutuhan semua pengunjung kantor pos. Pengantar surat berhak mendapat gaji atas pekerjaan yang dilakukan. Kewajiban mengantar surat sampai tujuan. Tenaga administrasi hak memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukan. Kewajiban mengadministrasikan kegiatan yang ada di kantor pos. Satpam hak mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukan. Kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban pengunjung kantor pos. Selanjutnya pada halaman 115, buatlah sebuah peta pikiran yang mencakup semua hal penting yang dibahas dalam buku. 1. Pasar. Peta pikiran pasar. Pasar pedagang peran menyediakan kebutuhan para pembeli, hak mendapatkan tempat untuk berjualan, kewajiban membayar retribusi dan sewa kios. Kemudian petugas retribusi peran menambah pendapatan daerah, hak mendapatkan gaji atas pekerjaannya dan kewajiban menyetorkan uang retribusi ke pemerintah. Kemudian buruh angkut peran membantu pedagang dan pembeli mengangkut barang, hak mendapatkan upah, kewajiban mengangkut barang sampai tujuan. Dan petugas kebersihan berperan menjaga kebersihan lingkungan pasar, hak mendapatkan jasa atas pekerjaannya, sedangkan kewajibannya membersihkan lingkungan pasar. Kemudian untuk mengisi peta pikiran dari balai desa, puskesmas, dan kantor pos, silakan adik-adik menyalin dari jawaban halaman 114. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.